Hai teman-teman, selamat datang ke Mio Movie Channel. Di panti asuhan yang suram, seekor merpati terjebak di tirai. Thomas yang berusia 8 tahun merasa kasihan, membuka jeladah dan melepaskannya. Beberapa anak segera menghampirinya dan menyalakannya, menendang bangku, merobek buku catatannya, mematahkan kuas catnya. Mereka memarahi dengan keras. Siapa yang memintamu melakukan itu? Jika kamu melakukan ini lain kali, saya akan mengusirmu dari jeladah. Thomas sedih dan ketakutan. Tetapi anak-anak lain bersuka cita. Thomas yang melakonis dan pengecut serta sedikit gugup selalu menjadi anak yang terpinggirkan di sini. Kehidupan di panti asuhan itu seperti sweaternya, tanpa warna sama sekali. Thomas merasa seperti merpati yang terperangkap. Hanya saja tidak ada yang membukakan tirai gelap untuknya. Sampai suatu hari ada seorang wanita muncul di depan Thomas. Mantel kuning cerah, mata biru seperti laut, senyum menyegarkan, suara lembut dan manis. Dia seperti pelangi bersinar di panti asuhan yang suram, menerangi hujan di seluruh masa kanak-kanak Thomas. Nama wanita itu adalah Mel. Setelah mengatasi Thomas, mereka naik feri melintasi Laut Irlandia yang dingin, datang ke sebuah pulau hijau. Suami Mel, Eric, sudah lama menunggu. Ini adalah pria yang sangat dingin. Thomas yang pengecut sedikit gugup. Eric mengulurkan tangan, mengucapkan selamat datang. Thomas menggementar menjabat tangannya. Dengan suasana hati yang paling tidak nyaman, Thomas mengikuti orang tua angkatnya ke rumah barunya. Ini adalah rumah putih kecil di tepi laut. Dekorasi warna-warni di rumah itu langsung menarik perhatian Thomas. Dia masih punya kamar kecil sendiri, spray merah, jas hujan kuning, lemari biru, dan piyama yang dijahit Mel secara pribadi untuk dia. Makan malam adalah sup yang enak, secangkir susu kambing panas sebelum tidur. Semua ini membuat Thomas merasakan keprihatinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mel yang tidak pernah menjadi ibu, tapi seperti ibu yang berpengalaman. Tetapi Thomas yang ditinggalkan terlalu lama masih menahan diri dengan hati-hati. Mel memahami bahawa anak membutuhkan dukungan orang tua untuk berani memanjakan. Pada suatu hari hujan, Thomas menguji air di genangan air. Tak pernah berani turun. Mel pura-pura serius lalu menghampiri dan bertanya, "Apa kamu tidak tahu untuk apa genangan itu? Bagaimana anda bisa menolak?" Tapi kesenangan ini dengan cepat terganggu oleh penampilan Eric. Dia datang dengan muka yang suram. Itu cukup untuk membuat Thomas yang sensitif diam. Thomas menunduk. Dia bahkan tidak berani masuk ke rumah. Mel terhibur. "Aku tahu dia sedingin dan sedalam karang di laut dalam. Namun di balik penampilannya ada hati yang lembut. Anda akan mengerti suatu hari nanti. Saya berjanji." Mel tahu bahawa Thomas adalah anak yang sangat sensitif. Ia berharap suaminya akan memberinya lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Tentu saja Eric tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia tidak mengharapkan isterinya untuk melahirkan kembali seorang anak laki-laki yang jantan, tapi bukan memilih penakut seperti itu. Tapi kata-kata ini didengar oleh Thomas. Sejak itu, dia semakin menghindari Eric. Mel terus menghangatkan Thomas dengan caranya. Dia menyanyikan lagu anak-anak dan membawa Thomas ke pantai. Ajari dia cara membuat suara dan memanggil anjing laut. Melihat kepalanya menjulur dari laut, Thomas sangat tertarik. Setelah beberapa kali mencoba tidak berhasil, Thomas tidak ingin mencoba lagi. Mel memberi semangat. "Coba lagi, coba lagi." Dia berusaha keras untuk membantu Thomas mengoreksi pengucapannya. Setelah banyak usaha, akhirnya anjing laut mendekati. Mel memberitahu Thomas dengan semangat bahawa mereka menunggu khabar kamu. Legenda mengatakan bahawa anjing laut adalah pembawa pesan khusus. Mereka dapat menemukan jiwa orang mati. Mereka menyampaikan apa yang ingin kamu katakan kepada orang yang kamu cintai, yang kamu rindukan. Thomas berbisik kesenggil, "Tolong beritahu nenek, saya suka di sini." Mel menunggu tanpa terburu-buru, menunggu Thomas dan suaminya saling menerima. Tentu saja Thomas membutuhkan lebih dari sekadar Eric, dan dunia yang lain harus dia hadapi sekarang. Kapanpun teman lain datang bermain dengan Thomas, Thomas selalu mencuba untuk bersembunyi. Namun di bawah dorongan terus-menerus Mel, Thomas akhirnya mengambil langkah pertama. Pada hari ini, saudara laki-laki dan perempuan tetangga memutuskan untuk membawa Thomas ke pangkalan dahsyat. Thomas mengikuti mereka ke dalam gua yang gelap. Gua itu suram dan ada serangga aneh di mana-mana. Thomas menakuti setiap langkahnya. Tiba-tiba seekor kelelawar muncul dan Thomas sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Anak laki-laki itu tidak menyukai Thomas sebagai seorang penakut, tapi gadis itu menganggap dia lucu. Segera setelah itu, Thomas memulai semester baru. Guru meminta Thomas untuk memperkenalkan dirinya. Thomas dengan gugup tidak bisa berkata-kata.
Gadis kecil itu membuatnya lega. Ceritakan tentang toko coklat di kota-kota besar. Thomas mengatakan toko coklat di kota besar bagus, tapi pulau ini lebih baik. Ada perahu di sini, ada anjing laut dan domba. Ada juga legenda magic. Ini tidak tersedia di kota-kota besar. Pujian tulus Thomas telah memenangkan cinta banyak gadis kecil. Mereka mengangkat tangan agar berada satu meja dengan Thomas. Rasakan kegembiraan dikenali untuk pertama kalinya. Thomas berlari pulang dengan senang hati untuk berbagi dengan Mel. Tetapi menemukan bahawa seorang anggota staf dari ejen adopsi datang ke rumah tersebut. Dia sedang menyelidiki apakah Thomas cocok untuk tinggal di sini. Dia memiliki hak untuk mengakhiri kehidupan adopsi kapan saja. Jika Thomas ingin bergabung dengan keluarga, baik suami maupun isteri harus bersetuju. Mel telah menerangi aplikasi adopsi, tetapi Eric belum. Thomas menceritakan kepada Mel, pada kenyataannya, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, ku harap kamu bisa menjadi ibuku. Tanya Mel dengan bersemangat. Lalu kenapa tidak kamu panggil aku ibu? Aku suka nama tu, ibu. Thomas bersama ibunya seperti pohon tanpa akar menemukan tanah. Dia perlahan mulai berani dan ceria, berani tangkap kepiting, berani masuk gua lagi, bahkan berani bergaul dengan Eric. Hari ini ketika Thomas mengikuti Eric untuk memperbagi kandang kepiting, seekor anjing laut kesepian ditemukan. Thomas bertanya, apakah kami bisa memberikannya makan? Eric bilang, hari ini baik-baik saja, tapi bagaimana dengan besok? Seekor anak anjing laut membutuhkan perawatan beberapa minggu atau bahkan lebih lama. Apakah anda fikir anda kompeten? Thomas menjawab, saya bisa melakukannya. Di mata tegasnya, Eric terlihat harapan dan hati baiknya. Dia membuka mulut anjing laut kecil itu dan Thomas tergesa-gesa memasukkan ikan kecil. Untuk pertama kalinya, keduanya mencapai hubungan kerjasama yang diam-diam. Setiap hari setelah itu, Thomas akan melakukan terbaik untuk memberi makanan bayi anjing laut dan berbagi kegembiraan hidup dengannya. Di hari ulangan tahun Thomas, Mel memberinya pancing sebagai hadiah ulang tahun. Eric juga berjanji akan membawa Thomas ke laut besok dan mengajari dia memancing. Kehidupan keluarga berubah dengan tenang, tapi tubuh Mel semakin memburuk. Ia menderita penyakit jantung bawaan dan kondisinya belum optimis. Di malam hari, Eric menyingkirkan ekspresi tegasnya dan menghangatkan tempat tidur isterinya dengan susah payah dan dengan hati-hati menutupinya dengan selimut dan memujuknya untuk tidur. Keesokan harinya, Thomas mengharapkan rencana memancing, tetapi kerana Eric mabuk tadi malam, Thomas menunggu di pantai sepanjang hari. Bayi anjing laut itu lapar. Pada akhirnya, Mel yang membawanya ke laut untuk memancing. Thomas menanya tu, Bu, kita belum pernah bertemu. Mengapa anda memilih untuk mengadopsi saya? Mel berkata bahawa kami memilih satu sama lain. Kerana ketika saya di panti asuhan, saya sama tidak mencoloknya dengan anda. Tidak ada yang mau menghabiskan waktu untuk mengenal saya. Saya tinggal di panti asuhan sampai saya berusia 16 tahun. Tapi sekarang aku ingin mengenalmu, Thomas. Thomas berkata bahawa dia sering meminta anjing laut untuk menyapa nenek selama 2 hari terakhir ini. Dia sangat merindukan nenek, tapi dia tidak bisa mengingatkannya sama sekali. Mel memberitahu Thomas, tutup saja matamu. Pertama, ingatkan warna rok nenek dan gambar kerusi tempat nenek sering duduk. Akhirnya naik perlahan dan melihat mata nenek. Mel juga memejam mata dan mengumumkan sesuatu. Mari kita bermulai dengan kuning, lalu biru dan akhir merah. Saat ini, pelangi berwarna-warni muncul di langit. Thomas dengan tulus mengagumi-nya. Itu sangat indah. Sama seperti Thomas tenggelam dalam versi masa depan yang tidak terbatas. Nasib membuatnya menjadi lelucon besar. Thomas menemukan doktor di rumah setelah pulang dari sekolah hari ini. Thomas cemas dan memohon dengan gugup kepada ibunya, jangan meninggal. Mel lega Thomas. Ibu hanya pergi ke rumah sakit untuk memulihkan diri sebentar. Setelah mengatakan itu, dia memberi Thomas hadiah, sapu tangan merah muda. Mel menampak ciuman dan menyuruh Thomas untuk menahannya sementara. Untuk merawat Mel, Eric juga pergi ke rumah sakit bersamanya. Thomas tampaknya menjadi yatim piatu lagi. Dia tinggal di rumah tetangga. Pada siang hari, teruslah bertanya tentang situasi di rumah sakit. Menggunakan satu-satunya peninggalan nenek, mengganti piala meja berwarna-warni dengan penyihir gypsy. Dia berharap untuk memberikannya sebagai hadiah ketika dia bertemu dengan ibunya, kerana ibu suka warna-warna cerah.
Beberapa hari kemudian, Thomas akhirnya mendapat izin untuk pergi ke rumah sakit. Lemah Mel membelai pipi Thomas dan bertanya, "Ada begitu banyak warna indah di dunia ini. Apakah kamu bisa merasakannya?" Thomas mengangguk dengan serius. Ibu berkata, "Bagus sekali. Aku bisa istirahat dengan baik." Sebelum dia sempat menjelaskan lebih banyak, Thomas telah dikeluarkan oleh orang dewasa. Di koridor, Thomas sama-sama mendengar doa pendeta. Tiba-tiba dia sadar dan kemudian dia berlari kembali ke bangsal dengan cepat. "Anda tidak bisa pergi, Ibu. Mereka tidak mencuba yang terbaik. Mereka membiarkanmu begitu saja." Keesokan harinya, dia menyaksikan prosesi pemakaman berjalan semakin jauh. Thomas menangis. Pelangi yang menerangi hidupnya meninggalkannya seperti ini. Dia memeluk single baby dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu harus bersama Ibu." Eric juga menghadap ke laut sepanjang hari, diam-diam melukai dirinya sendiri. Setelah Mel pergi, keluarga itu diselumuti kesuraman yang menyedihkan. Lebih buruk lagi, saudara laki-laki dan perempuan tetangga memberitahu Thomas. Mereka mendengar dari orang dewasa bahawa staf ejen adopsi akan datang. Kerana Eric tidak menenangi aplikasi adopsi, ini berarti Thomas tidak dapat lagi tinggal di sini. Gadis kecil itu terhibur. "Mungkin Eric mengira kau bisa hidup lebih baik di kota." Thomas berkata dengan tegas, "Tidak, ini rumahku. Saya membutuhkan dia dan dia membutuhkan saya." Thomas mendapatkan kembali semangatnya. Dia melakukan pekerjaan rumah atas inisiatifnya sendiri. Kumpul kotoran domba, bawa air, sirami bunga, beri makan anjing dan juga mempelajari keterampilan memasak yang diajarkan oleh ibunya. Masakan Eric sup favoritnya. Melihat meja hidangan yang familiar, Eric sangat sedih. Dia tidak makan sedikit pun. Tak hanya itu, Eric juga menyingkirkan semua dekorasi warna-warni di rumahnya. Yang membuat Thomas lebih marah adalah Eric membakarkan pakaian Mel. "Kematiannya adalah semua salahmu. Itu semua salahmu. Kerana aku telah menunggumu, tapi kamu masih tidak datang. Aku bencimu." Thomas yang sedih berlari ke rumah tetangga. Bebek tetangga menghiburnya. Terkadang orang terlalu sedih melakukan hal-hal bodoh. Misalnya membakar segala sesuatu yang membuat kita sedih. Beri dia waktu. Anda hanya menghabiskan waktu singkat dengan Mel. Tapi Eric, masa dia mencintai Mel lebih tua daripada usiamu? Thomas masih sangat bingung setelah mendengarkan. Dia datang ke pantai untuk memberitahu anjing laut kecil itu tentang pikirannya. Ia berharap anjing laut kecil itu bisa menyampaikan pesanan kepada ibunya. "Ibu, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin Anda memberi saya pencerahan." Tiba-tiba pelangi yang indah muncul di langit. Bintang-bintang yang bergoyang mengelilingi Thomas dengan erat. Thomas berteriak dengan semangat, "Ibu di sini, Ibu di sini." Dia mengerti bahawa ini adalah janji ibunya untuk memenuhi pelangi. Thomas bergegas pulang dan memberitahu Eric yang mabuk tentang hal itu. Dia meletakkan sapu tangan ke tangannya. "Ambillah," dengan senyuman di dalam sapu tangan. Eric pergi tidur sambil memegang sapu tangannya. Dia bermimpi indah malam ini. Keesokan paginya, Thomas memutuskan untuk mendayung ke laut. Dia ingin mengirim bayi anjing laut itu kembali ke ibunya. Setelah Eric bangun, dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika dia bahkan bisa makan bubur saya, maka masalah lainnya tidak akan menjadi besar." Sekilas, Thomas sudah pergi. Saat ini, Thomas sedang menunggangi angin dan ombak sendirian di laut. Dari pengecut yang penakut hingga yang tidak kenal takut. Transformasi Thomas mengejutkan Eric. Dapat dilihat bahawa Thomas dengan sedikit pengalaman sedang memasuki zona bandai yang berbahaya. Eric bergegas menyelamatkan. Ombaknya bergelombang. Thomas kehilangan pusat gravitasinya. Perahu itu tenggelam ke laut dalam dan anjing laut di sekitarnya juga menyelam ke bawah air. Eric menjadi gila. Saat ini dia tiba-tiba menyadari Thomas telah menjadi kerabat yang tidak bisa dia hilangkan. Eric mencari di sepanjang pantai. Akhirnya Thomas ditemukan di balik batu. Tertanya sehingga di dekatnya menyeretnya ke pantai. "Itu dikirim oleh ibu. Aku tahu itu ibuku." Setelah pulang ke rumah, baik ayah maupun anak merasa bahawa rumah tersebut perlu dicerahkan kembali. Mereka menyebarkan taplak meja warna-warni bersama-sama. Thomas
bertanya apakah anda belum mendatangi dokumen, apakah anda ingin kembali ke panti asuhan? Tidak mau, maka anda tidak perlu kembali. A Shade of Rainbow adalah karya diketahui Vinsari dirilis pada tahun 2009. Ini adalah filem yang popular dan juga merupakan filem yang sangat cocok untuk ditonton oleh orang tua bersama anak-anaknya. Mel itu seperti pelangi. Dia memahami cinta dan tahu bagaimana membuat orang lain merasakan cinta. Dia menyelamatkan Thomas dari dunia yang suram itu. Biarkan dia merasakan warna-warni dunia. Dan perlu disebutkan bahawa alasan mengapa Mel memilih Thomas kerana dia juga anak terlantar. Beberapa orang akan membenci dunia saat mereka menghadapi kemalangan dan berharap orang lain akan mengalami rasa sakit mereka sendiri. Dan beberapa orang yang mengalami kemalangan akan tahu bagaimana mencintai dunia ini dengan lebih baik agar orang lain tidak lagi menderita. Mungkin ini adalah perbezaan terbesar antara orang dan orang. Cuba fikirkan, bergaul dengan orang lain sebenarnya adalah penukaran energi. Jika anda menyampaikan keramahan, orang lain akan memberikan umpan balik yang baik, lingkaran yang berbudi ruhu. Jika anda menyampaikan ketidakpuasan, orang lain akan menganggapi ketidakpuasan dengan probabilitas tinggi. Saya akui bahawa dunia sering sekali penuh dengan kekerasan, kecurian dan tipu. Saat kita cinta dunia, itu bukan kerana dunia baik, tetapi kerana kami ingin dunia menjadi lebih baik. Kita harus menjadi orang seperti apa? Saya fikir kita harus menjadi orang seperti pelangi. Tidak hanya bisa memperkaya diri sendiri, tapi juga membawa warna pada orang lain. Okey, sekian penjelasan hari ini. Jika anda suka, ingatlah untuk memperhatikan, sukai dan komentari. Itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.